Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada hari ini, kabar baik bagi kita. Allah mengaruniakan motivasi yang benar bagi kita semua, supaya kita bisa melakukan kasih. Adapun perenungan ini beranjak dari kenyataan di dalam masyarakat kita pada saat ini, yang kita bisa saksikan fenomena-fenomena pergerakan yang mengatasnamakan sosial, bahkan mengatasnamakan agama, mengatakan mau melakukan kasih ataupun belas kasihan, namun kenyataannya justru mengeruk atau meraup keuntungan-keuntungan pribadi yang bersifat duniawi. Semuanya ini, saudara-saudari, tentu saja sangat mempengaruhi keberadaan kita di dalam masyarakat, di mana rasa kepercayaan kita di dalam bermasyarakat semakin hari semakin luntur di antara satu dengan yang lainnya. Bahkan mungkin kita akan berpikir bahwa dunia seperti sedang menuju kepada kehancuran oleh karena moral masyarakat yang semakin memburuk. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sangat mendasar, karena kita orang-orang yang percaya bukanlah harus kalah dengan kenyataan yang terjadi. Apa sesungguhnya motivasi yang benar yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan kasih dengan sungguh-sungguh? Firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini adalah tentang orang Samaria yang baik hati. Dari sini kita bisa melihat ada 3 motivasi yang bisa menggerakkan orang untuk berbuat kasih. Motivasi yang pertama, saudara-saudari, adalah motivasi keagamaan. Ya, kita tahu bahwa semua orang beragama. Semua orang bahkan cenderung suka dan cinta kepada agamanya. Orang tidak suka kalau agamanya itu dihina, dan bisa saja dia akan membalas kalau agamanya diperlakukan demikian. Walaupun ternyata tidak semua orang sungguh-sungguh mau menghidupi pesan apa yang ada di dalam agamanya untuk menuntun dia di dalam kehidupan. Nah, di dalam cerita orang Samaria yang baik hati ini yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, ya, diceritakan ada 3 orang yang melakukan praktek yang bisa dipertimbangkan tentang keberagamaan mereka ketika mereka menyaksikan ada seorang korban perampokan. 2 orang yang pertama melewati sang korban itu adalah orang Lewi dan juga imam. Kemungkinan mereka adalah satu mazhab atau sama-sama orang Yehuda, tapi mereka justru melewati saja korban tadi. Ya, sementara orang Samaria itu yang notabene bukan satu kelompok dengan sang korban, justru dia mau menolong sang korban itu. Nah, ini yang kita lihat sesuatu yang miris, ya. Walaupun orang tinggi keagamaannya, bahkan dia punya jabatan di dalam keagamaan itu, belum tentu dia mempraktekkan dengan benar apa yang diajarkan di dalam agamanya itu. Namun demikian, saudara-saudara, kita bisa optimis dengan keagamaan apabila melihat perilaku dari orang Samaria itu. Walaupun dia
tidak begitu ketat mungkin di dalam keagamaannya. Dia adalah orang yang awam, yang biasa, bukan imam atau bukan orang Lewi, tetapi dia justru mau melakukan kasih terhadap orang, digambarkan di situ yang level jabatan rohaninya itu kelihatan lebih tinggi daripada dirinya. Nah, ini menggambarkan bahwa kemungkinan sekali ya, dia masih merujuk kepada apa yang dia terima di dalam ajaran agamanya. Orang Yehuda dan orang Samaria sama-sama mempunyai agamanya dan sama-sama mempunyai kitab sucinya. Walaupun orang Samaria itu membuat sendiri kitab sucinya, Pentateuk Samaria, tapi di dalam kitabnya itu pun sebenarnya dia sudah mendapat pengajaran bagaimana dia harus melakukan kasih terhadap semua orang. Ya, sangat mungkin bahwa orang itu digerakkan oleh keyakinan keagamaannya. Ya. Namun demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita tidak boleh berhenti terhadap motivasi keagamaan ini, karena memang banyak sekali orang yang beragama tapi dia belum bisa berbuat kasih secara benar, karena dia masih melihat keagamaannya itu secara salah. Dia belum melihat lagi lebih dalam apa maksud dari pengajaran yang ada di dalam agamanya itu. Nah, maka kita lihat bahwa alasan yang lebih mendalam lagi adalah alasan kemanusiaan. Nas tentang orang Samaria yang baik hati ini Tuhan Yesus sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat padanya. Siapakah sebenarnya sesamaku? Tujuannya untuk membenarkan diri. Karena dia berprinsip bahwa orang yang patut dikasihi adalah orang yang menurutnya selevel dengan dirinya. Tuhan Yesus balik bertanya kepada ahli Taurat itu, menurut kamu siapa yang menjadi sesama bagi korban perampokan itu? Wow, di sini jadi kelihatan, jadi orientasi daripada sesama itu bukanlah diri kita sendiri, tetapi justru adalah diri orang yang menjadi korban. Logikanya, siapa yang masih bisa mengambil sikap ataupun tindakan, itulah yang harus mengambil keputusan tentang siapa yang harus menjadi siapa. Tentulah bukan korban yang tidak berdaya itu yang harus memutuskan, melainkan kita yang masih mampu untuk bersikap. Ahli Taurat itu segan untuk mengakui bahwa orang itu adalah orang Samaria itu, yang memang dianggapnya berlevel lebih rendah. Dia memberikan jawaban, dan jawabannya itu sangat tepat. Dia mengatakan dia yang telah berbelas kasihan kepadanya, itulah dia yang menjadi sesama bagi orang itu. Jawabannya itu sekaligus menegaskan bahwa orang yang tidak menunjukkan belas kasihan itu sedang tidak mengakui kemanusiaannya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, jika kita sadar bahwa kita benar-benar manusia, sepatutnya lah kita menunjukkan belas kasihan kita terhadap orang-orang yang menderita. Atau secara sederhana, berbelas kasihan adalah untuk menegaskan kemanusiaan kita. Namun demikian, saudara-saudara dikasih Tuhan, tidaklah cukup hanya untuk bertindak manusiawi, hanya demi keduniawian. Maka kita harus sampai kepada alasan yang paling penting. Alasan yang terpenting untuk kasih dan belas kasihan adalah alasan
surga. Justru saudara-saudara, munculnya cerita Tuhan Yesus ini adalah atas pertanyaan yang menguji Tuhan Yesus. Guru, bagaimana caranya bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Sorga atau apapun namanya adalah menjadi puncak impian manusia dan menjadi kerinduan di dalam semua agama. Namun kerajaan surga yang dimaksud bukanlah semata hidup setelah kematian ataupun akhirat saja, melainkan termasuk juga hidup sejak sekarang ini yang mesti bersuasana surgawi, di mana Allah yang Maha Kuasa itu memerintah sebagai raja. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika surga menjadi motivasi kasih, jangan salah. Bukan maksudnya untuk memanggil kita berbuat baik supaya kita bisa menarik banyak orang agar masuk kepada agama kita atau keyakinan kita, lalu dengan itu kita mendapatkan surga ataupun pahala dari surga. Jika demikian, sesungguhnya kita masih berprinsip duniawi ketika memikirkan perkara surgawi. Penjelasan Tuhan Yesus menegaskan bahwa jika kita beragama, sudah sepatutnya tujuan kita adalah surga. Tetapi surga sudah semestinya kita nyatakan sejak di dalam dunia. Memang kita tidak tahu tentang surga dan kita tidak ingin cepat-cepat ke sana. Tuhan Yesus menunjukkan caranya. Bagaimana orang bisa berbuat kasih adalah dengan merendahkan diri untuk menerima kasih Allah terlebih dahulu. Nah, keterangan ini tidak kelihatan di dalam nas kita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, tidak eksplisit dia. Sebab ahli Taurat itu tetap menjawab Tuhan Yesus dengan kesombongannya. Kalau kita sudah lebih dahulu menerima kasih dari surga, barulah kita dapat mengasihi dengan benar. Berarti orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi adalah orang-orang yang telah menerima kenikmatan surga semenjak dia hidup di dalam dunia ini, lalu terus mempraktekkan kasih itu di sepanjang kehidupannya dengan motivasi yang tertinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak yang benar-benar ingin pergi ke Amerika, dia benar-benar berusaha hidup dengan gaya orang Amerika. Banyak teman-teman yang mengejek dia, mengolok-olok dia, mengatakan bahwa cita-citamu itu terlalu tinggi. Tetapi dia terus berbuat seolah-olah dia pasti berangkat ke sana. Suatu saat, saudara-saudari, dia benar-benar sampai ke sana. Berhati-hatilah dengan motivasi kita. Orang-orang yang percaya di dalam Kristus adalah benar-benar orang-orang yang sudah menjadi warga kerajaan sorga. Maka sudah semestinya orang-orang itu melakukan kasih dengan motivasi yang sebenarnya, motivasi yang tertinggi, yaitu motivasi surgawi. Sehingga motivasi kita bukan hanya motivasi agama, bukan hanya motivasi kemanusiaan. Memang kita harus melakukan keagamaan kita dengan benar.
identitas keagamaan kita semestinya kelihatan dengan baik. Kita juga tetap harus memperjuangkan yang namanya kemanusiaan. Kita mesti berpihak kepada kemanusiaan. Tetapi jangan lupa, motivasi kita yang terutama, yang tidak boleh kita lupakan, adalah motivasi surgawi. Di dalam dunia yang penuh dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan ini, mari kita sungguh-sungguh membangun kepercayaan dengan sungguh-sungguh ada pada motivasi yang benar. Kita bisa karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita semuanya.